قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. Ya. Dan ahlus sunnah wal jamaah pertengahan dalam hal wa'idullah, ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang berbuat maksiat. Nah, ini maksudnya. Jadi ketika Allah mengancam orang-orang berbuat maksiat dengan neraka, atau mereka tidak mencium bau surga dari jarak sekian, atau mereka akan mendapatkan siksaan demikian di dalam neraka, ya, dengan perbuatan-perbuatan maksiatnya. Ini yang dimaksud dengan urusan wa'idullah. Maka dalam permasalahan ini ahlus sunnah wal jamaah pun pertengahan bainal murji'ah, antara kelompok murji'ah. Dinamakan kelompok ini murji'ah dari asal kata irja, ya, bermakna ta'khir. Mereka disebut dengan kelompok murji'ah karena mereka mengakhirkan amalan itu dari penamaan iman. Dan mereka menyatakan bahwa yang namanya iman itu hanya mengucapkan dengan lisan dan membenarkan di dalam hati. Selesai. Adapun amalan tidak termasuk di dalam iman. Nah, dan golongan Jahmiyah ini bertingkat-tingkat. Ada yang ekstrim. Golongan Murji'ah ini bertingkat-tingkat. Ada yang hulu di dalam madhab irja'nya, Murji'ahnya. Ada pula yang agak ringan. Di antara mereka yang ghulu dalam madhabul murji'ah seperti Jahmiyah, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan iman itu hanya ma'rifah. Al-ma'rifah saja. Ya. Jadi kalau sekedar dia sudah mengenal Allah, selesai. Mengenal Allah selesai, berarti dia mukmin, muslim. Ini menunjukkan, ya, dengan definisi ini berarti Fir'aun pun mukmin. Karena Fir'aun mengenal Allah, ya kan? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Iblis mukmin. Iblis mengenal Allah, tapi ingkar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dari kalangan Al-Karramiyah yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan iman adalah sekedar mengucapkan dengan lisan. Mengucapkan dengan lisan saja. Titik. Berarti kalau hanya sekedar mengucapkan dengan lisan, walaupun tidak dibenarkan dalam hati, ya mukmin. Berarti apa? Mereka memasukkan kaum munafikin juga termasuk mukminin menurut kaidah mereka. Ya, di antara mereka
Ya. Gulatul Murji'ah ada yang sampai menyatakan bahwa iman itu hanya pembenaran dalam hati saja. Ya, seperti Jahmiyah pula ma'rifah. Jadi walaupun dia tidak mengucapkan syahadatain, selesai. Dia mukmin. Intinya mereka mengeluarkan amalan itu dari iman. Bahwa amal itu tidak termasuk iman. Naam. Ya. Berarti kalau seseorang cukup membenarkan ataukah seseorang cukup dengan pengucapan lisan, maka dia sudah dikatakan mukmin dan sempurna keimanannya. Sebab mereka menyatakan iman itu tidak bertambah dan berkurang, sama. Keimanan para pelaku maksiat sama kedudukannya dengan keimanannya para sahabat. Setingkat dengan keimanannya para nabi dan rasul, setingkat dengan keimanan para malaikat. Nah, dan ada kelompok Murji'ah yang lebih ringan daripada yang sebelumnya, seperti Asy'ariyah, yang mereka mengeluarkan amal dari iman. Ya, dan mereka menyatakan iman itu meyakini, ya, dalam hatinya dan mengucapkan dengan lisannya. Adapun amalan maka tidak termasuk ke dalam penamaan iman. Dan ada pula Murji'ah yang ketiga. Itu disebut dengan Murji'atul Fuqaha. Ya, Murji'ahnya fuqaha. Ini apa? Kelompok ini, Murji'ah ini yang dinisbahkan kepada Abu Hanifah. Nanti insyaallah akan kita jelaskan tentang Murji'ah al-Fuqaha ini. Bahwa ada sebagian dari kalangan para fuqaha dinisbahkan Murji'ah. Tapi dilihat dari sisi yang lain. Sebab mereka tidak memasukkan amal itu dari penamaan keimanan. Yang benar adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Yang memasukkan amalan termasuk dari keimanan. Ada yang menjadi syarat sahnya iman, ada pula yang menjadi syarat sempurnanya iman. Wa bainal wa'idiyah, dan ahlu sunnah pertengahan antara Murji'ah tadi dengan al-wa'idiyah, minal qadariyati wa ghairihim, dari al-qadariyah dan selain mereka. Dinamakan mereka ini kelompok al-wa'idiyah karena mereka berpegang kepada nas-nas yang menyebutkan tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada para pelaku maksiat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang berbuat maksiat di dalam neraka. Ya, barang siapa yang membunuh dirinya maka dia diazab di dalam neraka dengan benda yang dia membunuh dirinya, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu mereka menyatakan Allah itu tidak mungkin mengingkari janji. Allah tidak mungkin mengingkari janji. Sehingga mereka mempunyai kaidah di dalam permasalahan wa'idullah, infadul wa'id. Bahwa ancaman Allah itu pasti terlaksana. Pasti terlaksana. Ketika Allah mengancam para penzina dalam neraka, maka mereka dalam neraka. Dan kekal di dalam neraka. Apabila Allah mengancam
Ya, para pencuri itu dalam neraka, maka mereka kekal dalam neraka. Nah, demikian pula pelaku-pelaku maksiat yang lainnya. Ya. Sehingga mereka ini dinamakan kelompok al-wa'idiyah. Yang berpegang kepada nas-nas ancaman Allah kepada para pelaku maksiat. Dan menyatakan bahwa Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Ya, mereka dari kalangan Mu'tazilah wal Khawarij. Adapun Al-Khawarij dan Mu'tazilah dalam hal hukum di akhirat sama. Mereka semuanya meyakini bahwa para pelaku dosa besar apabila di akhirat mereka dimasukkan ke dalam neraka dan kekal hukumnya di dalamnya. Dan tidak akan keluar dari neraka. Tidak akan keluar. Karena kalau keluar dari neraka, berarti Allah tidak melaksanakan janjinya. Begitu kata mereka. Allah tidak melaksanakan janjinya. Sedangkan Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Sehingga kalau mereka sudah masuk neraka, tidak akan keluar lagi. Tidak ada istilah pencucian, tidak ada. Menurut mereka. Khawarij dan Mu'tazilah. Hanya saja mereka berbeda dalam masalah hukum di dunia. Adapun Khawarij menyatakan pelaku dosa besar hukumnya kafir, keluar dari Islam. Kafir dan keluar dari Islam. Adapun Mu'tazilah mereka tidak menyatakan kafir. Tapi mereka mengatakan apa ya kuat? Manzilatun bainal manzilatain. Di satu kedudukan antara dua kedudukan. Kedudukan kufur dan iman. Jadi ini iman, ini kufur, dia di tengahnya. Begitu. Tidak juga iman, tidak juga kafir. Tidak juga kafir, tidak juga mukmin. Tapi manzilah bainal manzilatain. Naam. Ya, maka mereka disebut dengan kelompok al-wa'idiyah. Qala al-allamatu Muhammad Khalil Harras rahimahullah wa fi babi wa'idillah ila akhirih. Ya'ni anna ahla sunnati wal jamaah wasatun. Bahwa ahlu sunnah wal jamaah pertengahan. Fi babil wa'id. Dalam hal ancaman Allah kepada para pelaku maksiat. Bainal mufarritina minal murji'ah. Antara kelompok yang memudah-mudahkan dari kalangan murji'ah. Alladzina qalu, yang mereka menyatakan. La yadurru ma'al imani dzambun. Tidaklah memudaratkan dosa itu bersama dengan keimanan. Kama la tanfa'u ma'al kufri ta'ah. Sebagaimana sebaliknya. Tidak bermanfaat ketaatan itu disertai dengan kekufuran. Ya. Tidak memudaratkan keimanan seseorang adanya perbuatan dosa. Betul tidak ini? Batil. Batil. Semakin banyak dosa, semakin berkurang iman. Tidak bermanfaat ketaatan seseorang bersama dengan kekufuran. Betul tidak? Betul tidak? Naam. Betul. Faedah yang kedua betul. Selama ada kekufurannya tidak bermanfaat ketaatannya. Ya. Mereka bersedekah, mereka beramal, berbuat baik. Selama ada kekufurannya tidak bermanfaat ketaatan. Tapi kalau dibalik, tidak memberikan kemudaratan dosa itu dengan keimanan. Batil. Tidak benar. Wa za'amu annal imana mujarradut tasdiq bil qalb. Dan mereka menyangka bahwa iman itu hanya sekedar pembenaran dengan hati. Wa illam yantiq bihi, walaupun dia tidak mengucapkannya.
Wa summu bidzalika nisbatan ilal irja, dan mereka dinamakan kaum Murji'ah penisbahan kepada al-irja, ay at-ta'khir. Irja artinya takhir, mengakhirkan. Li'annahum akharu al-a'mala anil iman, karena mereka mengakhirkan amalan dari keimanan. Naam. Wala syakka anna al-irja' bihadzal ma'na kufrun. Dan tidaklah diragukan bahwa al-irja' dengan makna ini, ya, yakni hanya sekedar pembenaran dalam hati, ini adalah kekafiran. Seperti yang diyakini oleh Karramiyah. Yukhriju sahibahu anil millah. Ya. Mengeluarkan orang yang berpendapat dengan pendapat ini, mengeluarkannya dari agama Allah, dari Islam. Fa innahu la budda fil imani min qaulin bil lisan wa i'tiqadin bil janan wa amalin bil arkan. Karena haruslah dalam keimanan itu ada pernyataan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan jasmani. Fa idza ikhtalla wahidun minha lam yakunir rajulu mu'minan. Apabila, ya, terlalaikan satu dari tiga perkara ini, maka tidaklah seseorang itu dikatakan mukmin. Tentunya dalam masalah ini ada perincian. Nah, dalam masalah amal, bahwa ada amal yang merupakan syarat sahihnya keimanan, ada pula syarat kesempurnaan iman. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan.